Jadi nanti orang-orang memang berita kita benar, tapi orang-orang itu tidak suka dengan berita kita. Iya, Itu ada. Itu bahkan barusan tadi pagi itu saya cuma motret beras. Pedagangnya nggak mau difoto. Nah, itu tuh gimana tuh? Minta Itu sih izin. hal sepele, ini hal sepele. Jadi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bang Nur Podcast mengundang tamu spesial. Beliau seorang fotografer, fotojurnalis dari Antara. Hadir bersama saya ada Bang Igoy. Apa kabarnya Bang? Ya, kabar baik, Bang Nur. Alhamdulillah. Sedikit saya sampaikan biodata Bang Igoy. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu Bang Igoy siapa. Sedikit akan saya bacakan. Saya ambil dari Wikipedia. Lahir 3 Juli 19 titik ya Bang. Bang Igoy sebagai jurnalis foto Indonesia yang bekerja untuk Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara. Beberapa foto jurnalismenya memenangkan penghargaan kompetisi foto nasional dan pernah dimuat dalam publikasi internasional antara lain majalah Time, Arab News, ABC News, dan Washington Post. Wah, bukan kaleng-kaleng ini rupanya. Alhamdulillah. Bang, ini ada yang mau dikoreksi nggak nih Bang? Ada tambahan mungkin atau tempat word yang lain nih? Ini nanti aja aman tuh. Oke Bang, nih pertama di awal nih, pertanyaan di awal saya nih. Bang Igoy sejak kapan nih Abang memulai karir sebagai fotojurnalis? Kalau sebagai fotojurnalis sih tahu mungkin 15 tahun lalu sekitar. Masya Allah. Tahun 2008 lah. 2008 ya Bang? Tuh mulai jadi wartawan lah. Oh. Saya mulai jadi wartawan tahun 2007. 2008 mulai motret ikut dulu mungkin awalnya nulis berita itu jadinya motret juga ya sampai sekarang gitu. Jadi di awal bukan fotografer atau gimana nih Bang? Bukan, jadi awalnya itu saya nulis berita dulu, jadi wartawan berita. Justru jauh sebelum itu, awalnya saya dulu menulis fiksi. Menulis fiksi sastra ya, cerpen puisi, artikel gitu. Lalu masuk ke dunia wartawan, jadi wartawan, dan akhirnya berpindah ke fotojurnalistik. Itu memang sudah di Antara atau ada di media lain nih Bang? Saya mengawali karir sebagai wartawan itu di sebuah media online ya, di Sumatera Barat, belum di Antara. Jadi di Antara baru masuk tahun 2008. Oh, 2008. Oke. Abang ini Antara kan di Jakarta ya Bang ya? Di Padang sendiri apa Bang? Dari Jakarta dulu ke Padang atau gimana nih Bang? Jadi kantor berita Antara itu ada cabang-cabangnya di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu kantor bironya di Padang, gitu. Jadi saya gabungnya di Padang. Padang ya. Tapi untuk peliputan nasional. Oh nasional. Jadi Abang kan bisa ditempatkan di daerah lain atau hanya khusus Sumatera Barat ini Bang? Kalau dibutuhkan bisa dipindahkan di BKO ke daerah lain. Daerah lain ya. Oke, untuk di Sumatera Barat ini ada kira berapa orang nih Bang? Kira-kira Bang? Yang seperti Abang ini. Kalau saya yang motret kami berdua. Oh berdua? Berdua motret. Kalau untuk wartawannya sih banyak. Wartawan tulisnya ya. Jadi yang fotojurnalis untuk Sumatera Barat di antara ini 2 orang? Ya ada 2. Jadi itu untuk lingkup Sumatera Barat? Untuk Sumatera Barat aja. Sumatera Barat ya? Oke, lumayan. Tiap provinsi kita minimal ada 1 orang. Untuk warta fotonya atau fotojurnalisnya. Itu sangat sibuk sekali tuh Bang. Gimana nih Bang kerjanya? Apa di setiap kejadian akan hadir atau ada job desk dari atas kamu kesini aja nih atau ya tergantung permintaan. Misalnya ada penugasan kita, apalagi kalau ada mungkin kegiatan-kegiatan event nasional
atau ada bencana, tentu kita akan lebih sibuk dibandingkan hari-hari biasa. Gitu. Tapi kalau hari-hari biasa ya kita memenuhi tugas aja, setiap hari itu harus liputan berapa gitu. Atau misalnya abang lagi jalan di suatu tempat dan ada kejadian di tempat itu, apa abang langsung update, langsung liput atau gimana bang? Iya, betul. Kalau kejadiannya memang apa ya, bukan kejadian kecil ya, kejadian besar ya harusnya harusnya diliput. Tapi kalau cuma kejadian kecil, mungkin peristiwa kecil ya bukan kita mengesampingkan peristiwa ya, tapi kan kita juga ada prioritasnya, Kalau misalnya nih ada tabrakan motor gitu, itu kan biasa aja gitu kan, itu nggak bisa gitu. Oke bang, iya mantap nih. Kok bisa nih abang tertarik dengan fotografi jurnalistik? Jurnalistik ya. Di mana awal mulai nih bang? Karena sebelumnya abang wartawan kan menulis ya, lari ke fotografer. Gimana ceritanya bang? Ya, jadi orang tua saya itu papa itu adalah wartawan. Jadi dia wartawan, dia motret. Jadi foto-foto. Saya sejak kecil sudah megang kamera. Jadi sejak kecil saya megang kamera keluarga. Jadi kalau nggak papa yang motret ya saya yang motret. Kalau lagi kita jalan-jalan misalnya kemana ke tempat wisata gitu, ya saya motret. Nah, jadi dari situlah kesukaan saya. Mungkin kalau kaitkan dengan fotografi ya. Dari situlah. Jadi dari situ saya suka dengan fotografi, dan juga saya juga suka, awalnya memang saya suka dengan gambar. Karena saya menggambar. Sampai sekarang saya masih menggambar. Jadi secara visual sih sebenarnya. Jadi saya suka dengan visual gitu. Akhirnya memutuskan untuk terjun full ke dunia fotografi. Ya. Gitu. Nah, kan pastinya yang seperti abang bilang tadi, kejadian-kejadian besar yang abang liput ya. Pasti itu ada hal-hal yang berbahaya atau ya sangat ya ekstrim mungkin ya bang ya. Atau gimana nih bang menjaga kondisi biar aman, dan apalagi dari segi alat-alat abang yang mungkin ya bukan harga yang murah kan untuk alat, gimana nih bang mengkondisikan hal tersebut? Ya kita tentu harus memikirkan juga kira-kira ini memungkinkan apa enggak. Liputan seperti ini yang membahayakan itu memungkinkan apa enggak. Karena kita pekerja profesi ya, tentu semua yang kita kerjakan itu ada resikonya. Ya, betul. Dan pastinya perusahaan juga sudah paham dengan risiko itu. Ketika ada apa-apa, kita tentu perusahaan akan bertanggung jawab. Itu untuk profesi ya. Tapi jangan sesekali coba-coba kita sebagai bikin hobi yang nekat-nekat mau motret sesuatu yang membahayakan, berisiko, misalnya berisiko kayak banjir demo, gitu. Bisa lempar-lemparan kan ya, kalau demo juga nanti juga ada risikonya juga, kita kena salah sasaran, bencana alam gitu kan. Itu kan berisiko, jangan coba-coba kalau kita bukan pekerjaan kita, bukan kepentingan kita di situ. Terus soal alat, ya itu tadi resikonya kalau memang udah masanya ya alat kita jatuh atau hancur ya. Ada support nggak dari kantor? Ya tentu aja ada lah pasti. Mengenai liputan event nasional dan nasional, pastinya abang ya hadir juga mungkin ke daerah jika diperlukan ke suatu tempat di daerah lain ya bang ya? Iya, kalau diperlukan mungkin karena terdekat jadi bisa diperbantukan ke daerah itu. Nah ini kan kemarin nih bang, kalau nggak salah saya nih bang, sekilas saya lihat Instagram abang yang akan meliput nih yang gagal kemarin nih Piala Dunia U20 nih bang. Nah itu kan abang sempat mau diterjunkan ke situ ya bang ya? Betul. Atau gimana nih bang perasaan abang nih bang ketika akan meliput itu dan ternyata ya belum rezeki dapat, gimana nih bang? Iya, kalau bagi seorang fotojurnalis ya mendapatkan kesempatan liputan internasional itu tentu perlu ya sebuah kesempatan yang nggak bisa disia-siakan lah. Jadi tentu saya dengan dapat ke situ, wah ini
sangat berharap sekali kan. Momen bersejarah ya. Karena saya meliput cuma beberapa kali ya untuk event internasional. Yang diberi kesempatan gitu. Iya. Nah, dengan adanya itu, wah senang banget kan. Jadi memang harapannya oke lah diwujudkan, dan ternyata itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ada kejadian-kejadian yang membuat hal-hal tersebut, padahal semuanya sudah dipersiapkan. Iya betul. Nah, untuk alat tuh kayak wow semua tuh Bang ya. Yang ya, jadi kantor sudah menyiapkan alat untuk kita semua. Karena waktunya udah dekat. Dan udah ada listingnya, tinggal siap-siap mungkin booking tiket gitu dan lain-lain kan. Ya gagal gitu. Itu perwakilan Abang sendiri atau berapa orang? Ada berapa orang ya? Iya, jadi kalau nggak salah di Sumatera ada berdua. Saya berdua, terus beberapa daerah lain dan di Jawa gitu. Oke, Bang. Nah ini dalam waktu dekat insya Allah nih, kalau nggak ada halangan lagi nih Bang, Piala Dunia U17 nih Bang. Oh iya. Nah, gimana? Ada nggak gambaran mau ngeliput lagi? Belum tahu nih. Belum tahu saya, karena nggak ada. Kemarin yang sekarang itu FIBA ya. FIBA gimana tuh? FIBA World Cup itu udah ada teman-teman di, karena kan gini, tergantung prioritas kantor juga. Karena kalau seandainya kantor jadi host atau jadi officialnya, tentu dia akan menurunkan banyak fotografer. Nah, kalau tidak, ya kita sebagai peliput aja. Contoh mungkin pernah official itu waktu Asian Games. Asian Games kemarin kita jadi apa ya? Jadi kita bukan hanya antara aja. Karena kalau untuk official gitu kan perlu banyak fotografer. Iya, jadi mereka melakukan perebutan wartawan-wartawan foto yang lain untuk gabung sama kita. Jadi tidak hanya antara aja, itu waktu Asian Games kemarin. Ketika Abang meliput hal-hal yang ya berbahaya tadi, yang ekstrim ya Abang bilang tadi, ada nggak pernah Abang mendapatkan ancaman untuk tolong nih jangan diliput acara ini ya, nanti kalau enggak saya ya hal-hal seperti itulah, yang kejadian-kejadian yang membahayakan Abang sendiri, gimana? Ada nggak nih Bang? Ancaman atau apa dari pihak lain gitu? Ada sih, ada, cuma memang nggak terlalu signifikan lah. Makanya akhirnya sebagai wartawan ya, saya juga membatasi ya expose di sosial media, terutama untuk keluarga. Jadi nih misalnya kalau ngeliat Instagram saya, nggak bakalan ngeliat foto anak-anak di situ, nggak bakalan ngeliat mungkin foto keluarga ya. Nah, maksudnya yang saya posting benar-benar gitu loh. Nah, karena saya mempertimbangkan itu kadang-kadang ada kan orang-orang yang tidak suka kepada kita dengan berita kita, betul, dengan yang lain-lain, orang kan bisa melakukan segala cara ya. Bisa mungkin dia bakalan ngepoin keluarga kita dan lain-lain. Nah, netizen Indonesia nih ngeri-ngeri ya. Atau kita bikin salah sedikit, bikin berita dikit salah gitu kan, wah. Dihujat itu. Jadi maksudnya nggak bikin postingan tentang keluarga sih. Itu cara saya untuk menghindari, karena masih di lapangan ya, masih di lapangan bisa bikin berita, bisa jadi nanti orang-orang memang berita kita benar, tapi orang-orang itu tidak suka dengan berita kita. Itu ada. Gitu. Bahkan barusan tadi pagi itu saya cuma motret beras, pedagangnya nggak mau difoto. Nah itu tuh gimana tuh? Minta itu sih hal sepele, Jadi pagi tadi saya memotret dengan sebuah instansi terkait dengan pangan, lalu kita motret, tiba-tiba ada yang saya lihat gelagatnya ada pedagang. Jadi ada nih beras khusus punya pemerintah yang dia seharusnya jual. Tidak ada, ditaruhnya di etalasenya, disimpan. Jadi kenapa disembunyikan? Kok disembunyikan? Oh, banyak alasannya. Jadi saya motret tadi, minta pedagangnya tolong perlihatkan berasnya. Bang, ini ada beras, tolong ngomong dipegang 2 beras. Oh, nggak usah, 1 aja. Dari mana Pak? Oh, saya dari ini. Dia belum dijelaskan dari sini. Oh, dipegang 2 Bang, nggak usah 1 aja. Dengan apa namanya itu? Dengan sinis gitu. Oh. Oke lah 1. Lalu satunya lagi taruh di situ. Jadi saya mau ngambil satunya lagi sebagai foreground ya. Dia lagi megang beras, itu sebagai foreground. Nah, terus tiba-tiba di atas taruh
ada di bawahnya tuh labu, marah dia, jangan itu di sini, rusak labu saya nanti. Loh, ya udah saya taruh berasnya, pergi, nggak perlu gitu, nggak perlu usah gitu. Pokoknya lu mau gue expose tapi kenapa lu yang masalah ya? Gitu. Jadi hal-hal begitu sebenarnya banyak ya, banyak terjadi. Apalagi bagi teman-teman wartawan, bukan hanya fotografer saja, ya, wartawan tulis juga banyak mengalami hal begitu. Nah, ya cara kita begitu aja. Kalau saya tanya udah, kalau nggak mau ya udah, gua nggak perlu malu. Tidak senang kita pergi aja ya. Udah kita yang pergi, nggak usah nyolot karena kita mau expose sama dia, tapi dia nggak mau ya udah, gitu aja. Mereka juga yang rugi ya. Betul. Nah, oke Bang. Nih dari segi fotografer, dan saya kan sebagai fotografer juga nih Bang. Saya fotografer saat sekarang sport nih di olahraga. Gimana nih Abang melihat fenomena ya sport kan lagi naik daun sekarang nih. Gimana Bang melihat ya fotografer sport dan wedding dan yang lainnya di Kota Padang ini, Sumatera Barat ini? Fotografer sport, fotografer olahraga. Yang di Sumatera Barat itu ada berapa orang sekarang? Ya banyak lah. Udah lebih belasan ya Bang ya? Belasan? Itu udah berapa tahun terakhir aktif? 4 tahun ya Bang ya? Sebelum corona udah aktif juga kalau nggak salah. Oh sebelum COVID udah aktif? Dan ini naik lagi setelah COVID kan? Ya, kalau ditanya saya sebagai bagaimana ya melihat kembangan fotografer olahraga di Sumatera Barat. Saya motret sebenarnya interest ke olahraga ya. Interest ke olahraga. Karena beberapa kali memang saya motret olahraga. Saya motret PON 2012, motret Asian Games 2018. Saya motret liga dari liga sebelumnya. Liga-liga tahun 2008 lah ya, mulai masuk itu udah motret saya sampai sekarang. Nah, motret olahraga itu tidak bisa seperti motret biasa. Jadi ketika kita bicara tentang man behind the gun, di foto olahraga nggak berlaku. Ya, di foto olahraga lo nggak bakalan bisa lo motret pakai HP. Di foto olahraga lo nggak bakalan bisa lo motret pakai kamera biasa. Jadi di foto olahraga kita membutuhkan kamera alat yang mendukung untuk mendapatkan foto yang bagus, ya, foto yang standar. Nah, tentu itu butuh alat yang mahal kan? Iya betul. Alat yang mahal. Nah, saya sendiri kalau nggak fasilitasi kantor, saya nggak pernah bakalan bisa megang Nikon D5 waktu itu. Kamera yang gede-gede, lensa yang segede gaban, itu nggak bakalan bisa, gitu kan? Itu barang mahal, gitu. Mahal, gitu. Tapi kalau ditanya saya punya, nggak punya saya, gitu. Mendingan saya beli yang lain daripada beli itu, ya. Nah, tapi kalau teman-teman hobi ini kan harus bela-belain nih, bela-belain harus beli ya, walaupun memang nggak semahal yang profesional lah. Tapi kan mereka kan harus punya tuh. Kadang-kadang saya juga lihat, wah kok ini kameranya keren-keren ya, mahal ya. Yang di foto liga tarkam boleh kan ngomong? Tarkam ya. Tarkam gitu kan, aduh. Nah, terus akhirnya mengeluh tiba-tiba shutternya rusak gitu, jebol gitu kan, wah ini dan biayanya besar gitu. Saya juga nggak tahu ini worth it nggak dengan apa yang mereka dapatkan. Gitu. Itu sih sayang sekali ya. Mungkin teman-teman kalau memang merasa tidak sebanding atau tidak sepadan dengan yang mereka dapatkan dari situ ya, jasanya ya, jasa motretnya, ya disepakati saja, disepakati bersama teman-teman, atau ya solusinya begitu, disepakati harganya yang baik, yang pas, atau dikurangi kualitasnya. Atau dari segi jumlah mungkin ya. Dari segi jumlah bisa dikurangi, misalnya mereka sering moto 700 atau 800 bisa 300, 400 mungkin. Apanya yang 400? Jumlah filenya. Oh jumlah file, waduh, jangan kasih ratusan itu file, itu beneran ngeri ya. Iya, 100-an. Jadi motret olahraga dengan continuous pakai mungkin bisa 11 sekarang berapa sih paling kencang?
11, 12 ada tuh. 12 frame per second. Itu Saya bisa 12. bayangin 12 frame 1 detik, coba kalikan berapa bisa dapat. Nah, itu kan sayang kan. Sementara fotonya itu aja. Gitu, yang kita dapat momen paling cuma 1. Iya, betul. Ya ketika dia terbang, ketika dia mau fotografi itu 2 cuma. Pertama momen, kedua cahaya. Iya. Ketika 2 itu kita udah dapat, ya udah. Tapi kalau mau bikin video aja. Kalau mau bikin dia mulai dari lari sampai dia jatuh, itu bikin video aja mendingan, nggak usah dihitung, kasihan kameranya. Itu sarannya. Jadi ya dikurangi kuantitasnya, ya, kuantitas foto tadi ya. Mungkin dari berapa file jadi 100 saja atau berapa. Terus jangan motret boros-boros lah, motret boros. Kalau pakai continuous itu pakai continuous slow aja lah, cek gitu aja. Yang penting kita dapat one shot one kill gitu orangnya. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena ini bukan kita tidak memenuhi apa ya, selera orang-orang yang tahu dengan. Tapi kalau kita sudah membiasakan, mereka biasa diberi foto bagus, ya tanggung risikonya. Ketika mereka dikasih foto jelek, ya Nggak mau lagi ya. nggak mau lagi. Sementara mereka tidak membayar cukup dengan Harga yang foto pantas tersebut, ya. gitu, harga yang pantas gitu. Itu dilema juga sih. Betul. Dari sisi fotografer takut ditinggal konsumen. Ya, itulah dari sisi fotografer, konsumen mereka mau yang hasil yang bagus, yang paten dengan harga yang miring. Oke lah Bang nih, Abang kan sering juga jadi juri nih Bang ya di event-event nasional, lomba foto atau ya daerah Sumatera Barat ya. Untuk kriteria foto menurut Abang nih yang layak juara 1 nih gimana? Seperti apa nih Bang? Kasih bocoran nih, mungkin ada teman-teman yang nanti suatu saat nanti tak kapan ya ikut lomba foto, jadi udah tahu nih Bang Iko ini fotonya kayak gini nih, harus jadi juara nih. Kalau saya jadi jurinya, ya itu aja intinya, 2 hal tadi. Momen 1, cahaya 1. Gitu. Tentu foto sebuah lomba yang menentukan itu memang adalah jurinya. Ya, juri dan temanya apa. Gitu. Jadi jurinya ini akan berbeda dengan juri yang satu lagi. Ya betul. Gitu. Cuma memang kita kalau apa ya, mungkin berapa persen ya? Mungkin bisa dikatakan 70% deh, 60% deh. Lomba foto itu adalah hoki, keberuntungan, ya keberuntungan. Nah, sisanya baru penilaian juri. Ya. Foto kita bagus, belum tentu cocok dengan tema dan selera juri, gitu. Jadi lihat dulu nih jurinya siapa, gitu. Misalnya jurinya dari kalangan fotografer komersil, gitu. Wah ini pasti fotonya nih harus kinclong nih, wow ya. Gitu kan, nggak boleh miss fokus nih, betul. Gitu. Terus tapi kalau jurinya dari jurnalis, nah ini pasti momen-momen nih banyak, gitu. Nah, momen dan main-main angle-angle yang baik, gitu. Itu sih, jadi nggak semuanya lomba foto itu ditentukan oleh jurinya, tapi keberuntungan juga. Gitu. Oke Bang. Nah terakhir kayak ini Bang, ini lagi ya ke depan AI nih, meresahkan nggak nih bagi fotografer atau ya kayak kita nih atau editor, atau kita harus menyesuaikan ke mereka nih Bang? Karena AI kan di dunia editor ya, satu sisi mempermudah, satu sisi lagi takutnya tergerus nih, bisa bikin tergerus kita fotografer atau editor nih Bang. Gimana nih Bang? Ya, kalau AI itu sekarang kan dia masuk ke dunia editingnya ya, editingnya. Tapi AI dia nggak bakalan bisa, yang nggak bisa dilakukan AI itu adalah memotret suatu peristiwa. Iya betul. Dia nggak bisa. Ada kebakaran sekarang, suruh dia motret kebakaran, coba nggak bisa. Gitu. Jadi tenaga manusia kita, terutama nih bagi fotojurnalis ini masih belum tergantikan. Iya betul.
gitu. Karena kita nggak bisa, kita harus memberitakan foto melalui foto itu adalah fakta, tidak dibikin-bikin gitu. Tanpa diedit ya? Ya diedit, ya cuma tidak apa ya, tidak dibuat-buat lah. Kalau kita misalnya sekarang suruh AI itu coba bikin sebuah foto kebakaran di Gor Agus Salim. Mungkin dia melalui sumber-sumbernya seperti apa, kalau udah bikin. Sementara dia tidak tahu bahwa penyebab kebakarannya apa, lokasi kebakarannya di mana, waktu kebakarannya berapa. Itu dia tidak mempertimbangkan. Sementara kita fotografer langsung di lapangan kan jelas semuanya. Gitu. Jadi masih aman mungkin ya saat ini ya? Masih aman kondisi? Ya untuk fotojurnalistik masih aman ya, tapi yang saya lihat sekarang itu ke foto komersil. Karena konseptual dan saluran foto itu kan sekarang bisa diciptakan. Edit foto, background apa semuanya kan AI lagi ya. Atau mungkin mereka cuma edit foto dari HP dah diedit di AI. Jadi keren ya. Oke Bang, nah pesan nih Bang untuk para kami fotografer yang masih junior nih. Ke depan gimana nih, apa fokus di satu bidang aja atau harus mesti ke yang lain nih Bang? Gimana nih Bang menghadapi ya dunia fotografi ke depan? Kalau memang bisa spesifik ya spesifik, tapi kan kita di Sumatera Barat ini kan memang didominasi oleh pekerja profesi fotografer jasa kan ya, jasa. Jadi pengguna kita fotografer memberikan jasa memotret kepada orang-orang. Itu ya harus ada penyesuaian lah. Jadi jangan sampai profesi kita jadi dilecehkan gitu sama orang-orang yang menganggap ini biasa aja. Motret pakai HP aja. Gitu. Kan itu banyak tuh, apalagi untuk fotografer barale kan. Datang-datang di situ udah capek-capek kita pakai alat-alat, dia pakai HP. Nah, hal-hal yang seperti itu harus diantisipasi. Kayak saya melihat ada teman-teman yang sudah tidak memperlakukan foto HP lagi ketika wedding gitu kan. Jadi dia hanya menyediakan link Google Drive untuk di-download. Ya seperti itu kan inovasi-inovasi yang harus kita lakukan, dan itu menjaga marwah fotografer juga kan. Bahwa ya nggak berlaku mereka untuk menggunakan HP di sana karena foto mereka lebih berkualitas gitu. Cuma caranya saja bagaimana, itu juga yang harus dilakukan bagi teman-teman, khususnya para teman-teman fotografer olahraga. Gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Alhamdulillah telah hadir di Bang Nur Podcast. Semoga apa yang Bang sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.